Betapa indah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan tentang tanah dan dikaitkan dengan perumpamaan hidayah dan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti hujan yang membasahi permukaan bumi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasul mengibaratkan ada 3 tanah. Yang pertama, jenis tanah yang subur. Kelompok ini disebut Nabi SAW dengan naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Tanah subur yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan banyak tumbuhan dan rerumputan. Ketika musim kemarau datang, lalu langit mendung dan hujan turun menyerap ke dalam tanah, bibit tanaman tumbuh subur dan berbuah. Tanah yang seperti ini ibarat orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa membuka hati dan pikiran untuk menerima ilmu dan hikmah. Tiada henti menuntut ilmu, mengajarkan dan mengamalkannya. Mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis tanah yang kedua adalah tanah yang gersang. Kelompok kedua ini disebut dengan ajadib, amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqamu wazara'u. Tanah yang gersang namun masih bisa menyimpan cadangan air untuk diminum, mengairi lahan pertanian dan bercocok tanam. Nabi menyebut kelompok ini sebagai orang yang tidak bisa mengangkat kepalanya, yakni mengabaikan ilmu dan hidayah yang sudah diterimanya. Mereka adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan tapi tidak mengajarkan dan mengamalkannya dengan baik. Mereka tahu kebenaran dan kebaikan, namun hanya menyampaikan kepada orang lain, mengajak orang berbuat baik tapi ia sendiri tidak melakukannya, dan berkata tapi tak berbuat. Kelompok manusia seperti ini adalah orang fasik. Hidayah dan ilmunya tidak bisa menerangi jalan hidupnya meskipun bermanfaat bagi orang lain. Dan jenis tanah yang terakhir adalah tanah yang tandus, atau disebut dengan ki'anun, la tumsiku ma'an wa la tunbitu kalaan. Tanah tandus yang sama sekali tidak bisa menyimpan air dan menumbuhkan tanaman. Tanah jenis ketiga diibaratkan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah. Mereka tidak mau belajar dan menuntut ilmu, tidak mau meminta dan menerima nasihat, apalagi memberi manfaat bagi orang lain. Ibarat tanah, ia tandus dan berbatu, tak bisa ditanami, tak mengandung air untuk dijadikan sumur. Ia hanya hamparan tanah kosong yang tandus dan tak disenangi manusia. Lahirnya manusia hidup, tapi seperti mayit berjalan, karena tidak memberi manfaat bagi orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Kehadirannya hanya menjadi beban dan ganjalan. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberi perumpamaan. Sungguh, nasihat tersebut sangat menyentuh hati kita. Seakan Allah dengan bijak dan santun mengingatkan agar kita menjadi kelompok yang pertama, yaitu laksana tanah yang subur, bukan kelompok kedua apalagi yang ketiga. Kalaupun dalam hidup ini kita sering melakukan dosa, namun jika penyesalan masih muncul, itu pertanda akan ada kesempatan untuk melakukan kebaikan.